kita diajak untuk berasumsi munculnya preman-preman begini, tukang-tukang parkir begini, Pak Ogah begini karena apa? Masalah kesejahteraan, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mereka yang buka-buka bisnis parkir partikelir segala macam itu coba datang ke Istana Wakil Presiden secara baik-baik. Baik-baik. Minta atau tagih 19 juta lapangan pekerjaan, mereka dapat apa? Gitu. Pengangguran turun dan masih ada 4 tahun bagi Wapres Gibran untuk menepati janjinya menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Oh, kalau Wapres Gibran ya mendukung program Mas Gibran. Itu dia. Aman ya? Aman, Pak. Tadi lorot ke situ semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi nih di Henry Satrio Official. Di bawah payungnya Henry Satrio Official nih media loh. Rujakpolitik.com sudah terdaftar di Dewan Pers. Wah, keren. Kemarin kita soft launching 11 tahun kedai kopi, soft launching Rujakpolitik.com. Memang manfaatnya apa kalau sudah terverifikasi Dewan Pers? Oh ya Pak, Bapak sebentar, saya belum kenalin Pak. Oh, belum ya. Jadi kayak Bapak nih jadi bikin hostnya deg-degan nih. Ya udahlah teman-teman, itu tadi suara Reza Indragiri. Iya. Pertanyaan beliau tadi, emang manfaatnya apa kalau terverifikasi Dewan Pers? Jadi ini produk pers Pak. Jadi kalau ada apa-apa, ada catatan-catatan, Ada yang tidak happy, kita mediasi ke Dewan Pers. jangan buru-buru lapor polisi gitu. Iya, janganlah. Ya. Tapi kalau ada yang take down, sabotase segala macam, Nah itu urusan IT. Kalau mentek tiba-tiba hilang, itu IT. Ada ahlinya Saiful ST Pak, itu ada lagu. hari ini kita tidak boleh berprasangka bahwa yang main take down segala macam itu adalah Pemerintah. gitu, nggak mungkin. Nggak bisa. Karena ada juga mungkin kompetitor Mas. Ya namanya saya kan pengamat politik ternama ya. Pasti ada kompetitornya kan. Iya. Mas Reza sih enggak ya. Tapi sebaliknya, justru kenapa kita harus nihilkan kemungkinan bahwa penguasa yang melakukan take down dan sejenisnya itu? Kita tidak nihilkan, tapi kita tetap curiga. Karena curiga itu kan dasarnya kita kewaspadaan. Iya. Tapi nggak bisa langsung nuduh gitu Memang. maksud saya. Karena men-take down itu kan urusan IT. Siapa aja bisa. Iya. Gitu kira-kira. Dan siapa yang punya instrumen paling canggih kalau bicara IT kalau bukan Negara. semestinya begitu? Ya. Iya. Ini kelihatannya ini mulai gak sih? Gua saya jadi deg-degan ini. Soalnya kan lebih mengerti hukum gitu. Mas ini saya mulai ya Mas. Iya, iya. Ngobrolnya ini topiknya ini topik sehari-hari lah. Ini saya cerita dulu, nanti Mas Reza silakan komentar. Dulu waktu saya kecil lah ya Mas Reza juga pernah kecil kan. Kita kan main sepeda, main bola, jalan kaki, bawa katapel, nyari jambu monyet, itu kemana-mana jauh. Makanya kita kenal lah daerah ini Bojong ini, daerah ini Angket, tapi kita santai aja. Dan orang tua kita tuh proteksinya tuh cuma satu, maghrib, sebelum maghrib harus di rumah, gitu. Itu aja proteksinya. Yang paling agak ketat ya mungkin kalau perempuan lah ya, itu mungkin pendekatan atau proteksi orang tua zaman dulu tuh kuat juga. Oh, nggak juga. Oh. Sejak puluhan tahun lalu orang tua saya justru punya pemikiran begini. Apa? Akan tiba suatu masa nanti Pada saat ketika yang kita khawatirkan jadi korban kejahatan, apalagi kejahatan seksual, itu bukan hanya anak perempuan. Kalau dulu kakek nenek kita bilang kalau laki-laki keluyuran, anak laki-laki keluyuran paling masuk angin. Kalau anak perempuan masuk janin. Kan pernah tuh dikatakan seperti itu tuh. Oh. Tapi kemudian orang tua saya membuat ramalan yang beda. Akan tiba satu masanya, dan sepertinya sekarang masanya terjadi. Nah itu yang mau saya awali. Kenapa kemudian ya saya misalnya sebagai orang tua tuh was-wasnya luar biasa. Ini gimana ya anak gue? Bahkan kita tuh dulu naik angkot, tapi ada yang dampingi gitu. Naik kendaraan umum tapi ada yang dampingi gitu. Kalaupun sama temennya, kita tetap harus ada yang dampingin. Dulu kan kita kemana-mana nyantai tuh.
Paling ya malak biasa lah ya. Malak terus berantem. Itu juga kalau berantem masih 1 lawan 1. Ini kenapa sih ada fenomena keresahan atau tingkat kewaspadaan yang meninggi? Apakah karena informasi ini lebih terbuka, jadi kita bisa baca koran tuh ada pembunuhan, ada pelaksanaan kejahatan-kejahatan lain, atau memang zamannya berubah? Sebetulnya fenomena ini bisa diistilahkan sebagai fear of crime. Fear of crime, ketakutan terhadap kejahatan. Ketakutan terhadap kejahatan yang bukan lagi ada pada suasana batin individu per individu, tapi sudah sifatnya massal. Kalau kita bersepakat bahwa situasi hari ini bisa dipotret sebagai fear of crime, maka di samping karena pemberitaan yang memang masif ya tentang kejahatan, bisa jadi fear crime ini merupakan akibat dari 2 hal. Satu, ini kegagalan otoritas penegakan hukum. Apa boleh buat nih? Lagi-lagi agak miring kalau kita bicara tentang polisi ya. Lagi-lagi kita mempertanyakan efektivitas polisi dalam menangkal mewabahnya ketakutan publik terhadap masyarakat. Polisi kan selalu mengatakan, ya kami tidak bisa bekerja sendirian loh. Libatkan juga masyarakat. Oke, muncul persoalan kedua. Jadi persoalan pertama pada polisi ya, efektivitas kepolisian dalam melakukan intercept terhadap situasi kejahatan atau situasi rawan. Problem dari masyarakatnya adalah tampaknya kita memang harus akui daya lenting kita sebagai sebuah masyarakat yang semestinya bisa menangkal kejahatan itu kian lama kian menipis. Daya lenting kita kian mengendur. Ide praktis, kita sebagai bagian dari masyarakat tidak cukup punya imunitas untuk membangun sebuah situasi yang aman. Dan pada saat yang sama, otoritas penegakan hukum juga relatif terlambat hadir dalam situasi yang rawan. Sehingga praktis kemana gerangan kita harus bergantung? Ya sudah barang tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena kaki kita menjejak di negara Indonesia, maka kita punya alasan untuk bertanya, lantas pihak mana gerangan yang semestinya bisa memberikan penawar untuk meredakan fear of crime tersebut? Jawabannya siapa? Polisi, kembali ke polisi. Atau juga boleh hari ini disebut tentara. Sensitif nih. Kenapa bisa begitu? Nanti seperti Agustus September lalu, dianggaplah mulai muncul narasi darurat militer. Aparat hukum aja lah nyebutnya, enggak? Tentara aparat hukum bukan? Menurut saya aparat ya. Bukan aparat hukum. Oh bukan aparat. Itu aparat keamanan negara. Kalau aparat hukum kan dalam sistem peradilan pidana itu adalah polisi, jaksa, Mahkamah Agung, pemasyarakatan, penjara, dan advokat. Ada 5 itu. Kalau TNI itu aparat keamanan negara. Saya pikir begitu ya. Saya tidak cukup mumpuni bicara soal tentara. Terus lagi-lagi itu. Tapi jangan salah. Di dalam undang-undang Polri sendiri itu ada loh pasal yang bunyinya kurang lebih polisi bisa minta bantuan tentara untuk mengendalikan situasi. Itu artinya apa? Boleh dong kita paling tidak bernarasi, bukan untuk memprovokasi. Kita punya ruang, punya pembenaran untuk bernarasi bahwa kalau efektivitas otoritas penegakan hukum kita pertanyakan, maka ada satu alat negara yang semestinya juga bisa kita andalkan, yaitu tentara. Walaupun sekali lagi bunyi pasalnya tentara hadir berdasarkan permintaan. Tapi itu apakah karena polisi juga terlalu sibuk sehingga tidak bisa memikirkan yang mikro-mikro itu? Sibuk karena apa? Saya pernah berkelakar begini dengan salah seorang di Reskrimum di salah satu Polda. Selama ini kan secara normatif kita sebut polisi itu tugasnya apa? Yandungyom Gakum, pelayan pelindung pengayom masyarakat plus penegak hukum. Hari ini kita tambah, apa dia tanya? Direktur dan komisaris BUMN. Itu hanya kelakar loh. Itu hanya kelakar ya. Ini kan sudah terverifikasi Dewan Pers ya. Hanya kelakar gitu. Dia ketawa aja. Dia bilang, saya belum kebagian nih. Itu kata dia. Gitu. Tapi itu juga hanya komentar kelakar. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Nah, tapi itu kan di satu hal kita was-was dan waspada ya. Kita ini rakyat biasa gitu. Anak kita nih gimana nantinya. Terus kemudian istri kita bagaimana. Ibu kita gimana. Kakak kita. Bahkan kan sering juga ini rumah kita gimana. Tanahnya nih beneran ini gak nih. Ntar begini ntar begitu. Jadi ada kewas-wasan. Waspada yang berlebihan. Jadi akhirnya jadi kita tuh tidak produktif. Dan parno juga nih. Parno loh. Memang kondisi keadaannya begitu atau gimana sih mas? Di Amerika, tadi saya bicara dalam situasi sosial yaitu fear of crime. Sekarang kita masuk ke ranah yang sifatnya lebih psikologis. Ini istilah populer, tapi akhirnya para cerdik cendikia di Amerika pun menggunakan istilah ini untuk menyederhanakan diskusi. Apa istilah yang dipakai? Trump Anxiety Syndrome.
sindroma kecemasan terhadap Trump. Iya. Apa yang dikatakan para ilmuwan lewat istilah itu? Ini suka tidak suka, terlepas apakah kita ini pendukung atau anti Donald Trump. Tapi warga Amerika Serikat ini sudah digelayuti oleh kegelisahan yang luar biasa. Kita tidak lagi bebas berekspresi. Kita tidak lagi bebas berekreasi. Kita tidak lagi mudah untuk mendapatkan edukasi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan Trump anxiety syndrome semacam itu sekarang juga sudah mewabah ke sini. Walaupun mungkin istilahnya bukan Trump ya. Setelah kira-kira apa istilah yang bagus? Kan kita tidak ada Donald Trump di sini. Trump anxiety syndrome diganti apa sekiranya? Takut ya? Katanya Bukan, sudah Pak. terverifikasi Dewan. Saya takutnya kalau saya nyebut satu nama, Ya. nama yang lain kecewa. Oh gitu. Kok gue nggak disebut gitu kan? Apapun itu kan ini yang nonton banyak. Jadi mau gimana lagi? Jadi kita nggak perlu Nggak ganti perlu, istilah nggak itu. perlu ganti. Kita pakai itu aja. Apalagi yang jauh Pak, biarin aja. Ya, Trump anxiety syndrome. Ya. Jangan-jangan itu manifestasi bukan hanya gagal dalam menjalankan roda kepemimpinan, tapi ternyata sang pemimpin toksik, meracuni ketenangan batiniah warganya sendiri. Itu Amerika Serikat. Nah, tapi kita juga kadang-kadang begitu Pak. Apa tuh? Jadi gini loh Mas. Dulu kan semuanya pasti nih. Oh itu nggak bisa karena undang-undangnya melarang. Oh itu nggak bisa karena undang-undangnya tidak mengizinkan. Tapi sekarang ini seperti ada di politik Indonesia apapun bisa terjadi. Undang-undang dan peraturan can be changed. Karena kan sudah ada pengalaman kita begitu. Apa yang jadi seru ini kita udah diskusi berapa jam? Iya. Mungkin baru 10 menit ya. Iya. Kan tadi kita mulai obrolannya dengan isu sehari-hari kan. Tentang sumber betapa kita merasa tidak aman. Yang sumbernya itu berada tidak jauh dari sini. Gitu. Di taman, di ujung gang, di sekitar warung, di pasar. Tapi ternyata disengaja atau tidak. Jelas tidak disengaja. Direncanakan pun tidak. Isunya tidak cukup hanya bicara tentang seberapa jauh kita bernalar tentang ujung gang, tentang taman, tentang pasar. Tidak. Tapi sampai level yang tinggi. Jadi benar kan? Di balik fear of crime ini memang ada pihak yang tidak hadir, seolah tidak hadir. Jadi ingat Nawacita poin 1 tahun 2014. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan poin 1 apa Nawacita? Saya nggak ada yang ingat Pak. Wah, jangan lupakan sejarah gitu dong. Bapak aja ngasih tahu. Saya ingat Nawacita poin 1. Negara harus hadir. Itu kata Presiden Jokowi itu. Oh, iya negara hadir Pak, itu benar kan? Iya. Tapi perannya sebagai apa? Nah itu, ya kita kan tidak berencana untuk memperluas perbincangan ini menjadi sorotan ke penguasa kan, tidak begitu kan sebetulnya. Ini refleksi sehari-hari aja. Iya, tapi ini realitas yang tidak bisa kita hindari kalau bahasa ilmiahnya bioecological system. Mulai dari level yang paling mikro, akhirnya suka tidak suka terkait juga dengan dimensi yang apakah paling jadinya makro. Mas Reza ini mau memberi informasi ke kita gara-gara penguasa mengubah-ubah peraturan dan undang-undang, maka akhirnya keresahan itu sampai ke level rumah tangga. Masuk akal. Januari atau Februari 2025 di panggung Rapim TNI Polri, Presiden Prabowo itu sudah berkisah tentang negara gagal. Apa yang menjadi analisis bahkan mungkin teori beliau tentang apa sih sesungguhnya ciri atau penyebab negara gagal? Presiden tidak menyalahkan masyarakat loh. Presiden tidak mengkambing hitamkan masyarakat sipil sebagai biang kerok situasi yang tidak menentu, tidak. Presiden Prabowo mengatakan salah satu ciri negara gagal adalah polisi dan tentaranya gagal. Berlanjut ya. Berlanjut. Sekian bulan kemudian, sayangnya hanya disampaikan dalam ruang tertutup nih. Seolah Presiden tidak cukup percaya diri untuk menyampaikan secara terbuka. Dalam sebuah ruang tertutup ketika dikunjungi sekian banyak cendekiawan, terlontarlah narasi. Rencana pemerintah akan membentuk tim reformasi Polri. Sebenarnya saya juga menunggu. Adakah kalimat dan tim reformasi TNI? Ternyata tidak ada. Berarti saya membayangkan di benak Presiden yang paling mendesak agendanya adalah Polri. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Namun sering perjalanan waktu itu disampaikan bulan apa ya? Agustus mungkin ya. Agustus ya kalau nggak salah ya. Rapim. Sorry. Rapim itu Januari atau Februari. Kemudian dikatakan pembentukan tim reformasi itu bulan apa ya? September.
Udah masuk bulan kedua nih. Tim reformasi Polri digawangi berapa orang? Cukup 9 orang. Tapi 2 bulan tidak cukup, seolah-olah kesulitan luar biasa bagi presiden untuk menemukan siapa 9 orang yang patut diberikan amanah untuk melakukan reformasi Polri. Sebaliknya, gerak cepat nih luar biasa Polri. Dari Kapolri ya. Dari Kapolri bentuk. Hanya dalam hitungan berapa jam langsung bentuk tim transformasi apa gitu. Dengan susunan personel yang lengkap. Mas tunggu sebentar. Jadi keputusan MK 2024 lalu itu yang memang mengubah aturan calon wakil presiden itu ternyata bisa turun dampaknya, efeknya ke level mikro masyarakat. Konkret ya. Ya. Siapa anaknya Pak Sutrisno siapa? Kunto ya. Maijen Kunto. Ya. Di kompas.com dia mengatakan begini, dia tidak sebut nama lah ya, tapi kita kan cerdas untuk membaca. Seorang jenderal bicara itu tentu bukan sebuah pemikiran yang datang di siang bolong, pasti hasil cermatan terhadap situasi kan. Apa kata Maijen Kunto? Ini kalau permainan politiknya udah semerawut kayak begini kurang lebih, etik juga dikesampingkan, maka sudah saatnya TNI maju sedikit ke depan. Ada kata sedikit loh, maju sedikit ke depan. Sebagian kalangan mungkin gelisah membaca tulisan itu. Dianggap, ini TNI mulai coba muncul lagi nih di lingkaran inti kekuasaan. Kalau bagi saya tidak begitu, karena paling tidak tadi ada pembenaran secara konstitusional, secara perundang-undangan, bahwa tentara bisa kemudian hadir. Oke, ini mohon maaf kalau saya agak melompat-lompat ya. Karena, sama, saya juga berpikir diskusi tadi jadi melompat-lompat. Di kehidupan nyata itu saya sulit sekali lompat kan, karena memang ya begitulah. Tapi sekarang saya coba lompat-lompat. Di satu sisi, walaupun masyarakat resah dengan keamanannya, tapi di sisi yang lain, para koruptor dan calon-calon koruptor itu nggak merasa resah tuh melakukan hal-hal yang merugikan negara yang namanya korupsi itu. Kenapa bisa begitu ya? Yang lebih parah adalah ketika personil penegakan hukum tidak resah, tidak merasa bersalah mungkin ketika mereka melakukan korupsi. Kalau koruptor melakukan pidana ya jelas itu karena dia koruptor dan melakukan pidana. Tapi personil penegakan hukum dalam kurung oknum mungkin ya harus disebut oknum. Oknum. Ketika oknum penegakan hukum justru mengebiri hukum, mengesampingkan hukum, bukankah itu jauh lebih merisaukan? Bagi saya itu jauh lebih merisaukan. Iya, tapi kenapa di level masyarakat? Bahkan mungkin si koruptor-koruptor ini pun resah terhadap keamanan keluarganya. Makanya dikawal keluarganya kan kemana-mana. Tapi di sisi yang lain dia kalau ngeliat ada kesempatan itu gak ada rasa takut dan resahnya. Sikat aja. Kenapa kemudian bisa begitu? Apakah karena kalau korupsi itu ada rewardnya, uang? Kalau saya lagi-lagi meninjaunya dari sisi penegakan hukum ya. Karena keterbatasan Al-Fakir membuat Al-Fakir hanya bisa mulai dari situ. Begini. Hitung-hitungan di atas kertas, resep untuk memunculkan efek jera. Ini kenapa sih orang kok tidak jera? Kenapa sih orang tidak merasa takut untuk melakukan kejahatan gitu ya? Ada 2 syarat kerja yang efektif agar muncul deterrence effect. Efek gentar sekaligus efek jera. Yaitu otoritas penegakan hukumnya harus bekerja secara cepat dan konsisten. Ya silakan takar, kira-kira otoritas penegakan hukum kita dalam menangani masalah pidana cepat atau tidak? Kita tidak bisa pukul rata tentunya. Misalnya dalam kasus korupsi, itu butuh berapa waktu yang dibutuhkan? Oh lama tuh. Lama. Belum lagi semestinya ada 3 otoritas penegakan hukum yang sama-sama bisa melakukan perang terhadap korupsi ya kita bisa lihat kinerjanya masing-masing. Ada KPK, ada Polri, ada Kejaksaan. Tapi silakan Mas, coba ditakar. Peringkat pertama siapa? Yang kinerjanya paling spektakuler. Kalau dari saat ini, kalau dari survei pasti tahu dong. Ya kalau lagi dari sisi showing hasil Kejaksaan. Kejaksaan. Ya kita punya dasar untuk mengatakan membuat pemeringkatan berdasarkan showing kan. Gitu. 1 Kejaksaan, nomor 2 apa? Ya KPK. KPK, nomor 3? Ya itu sulit saya Pak. Udah mulai sulit itu. Apalagi biasanya kan juara emang cuma 1 Pak, yang lain mah pelengkap aja. Jadi kita punya alasan lagi-lagi untuk bertanya, sebetulnya seberapa cepat dan seberapa konsisten juga proses penegakan hukum dalam konteks ini pemberantasan korupsi. Ternyata ada pihak atau ada lembaga yang bahkan tidak masuk pemeringkatan.
Berarti konsistensi antar lembaga. Bukan tidak masuk pemerintahan, tapi kesulitan untuk menyebut, Pak. Oh, kesulitan dalam menyebut. Ya. Karena takut salah kan, Pak. Ya. Oh, takut lagi sih. Ya, tapi udah verifikasi Dewan Pers. Ya namanya juga dalam kondisi ketakutan. Kita lagi ngomongin ketakutan, Pak. Jadi nggak apa-apa, Pak. Kalau saya takut-takut juga, ini topiknya emang ini. Bahkan berpendapat pun ketakutan. Menarik ya, Pak ya? Ingat tidak? Beberapa jam setelah terjadi huru hara, demonstrasi Agustus lalu itu, Presiden lalu mengatakan, ini mengarah pada terorisme dan makar. Ketakutan yang Bapak rasakan itu, apa sesungguhnya? Kenapa harus muncul ketakutan itu? Kenapa? Karena terkadang, Pak, apa yang kita sampaikan tanpa mensrea, itu dianggap ada mensrea, Pak. Jadi itu imajinasi mereka lah. Bahwa seolah-olah pembicara ini punya mensrea. Karena lagi-lagi alasannya tentang perspektif hukum lah, Bapak lebih paham lah tentang perspektif hukum kan. Namanya perspektif kan tidak sama, Pak. Begitu tidak? Iya. Ini kita ganti lagi. Tadi Mas ini Reza, betul-betul obrolan warung kopi. Iya, gitu ya? ini kita ngobrol sana sini aja. Tadi Mas Reza sempat bilang al-fakir. Nah ini saya mau bahas tentang al-parkir. Ya. Ini tukang-tukang apa? Gini, Pak ya. Banyak sudah mulai yang protes tentang bayar parkir. Baik itu dilakukan di perumahan-perumahan besar maupun di convenience store ya, ataupun parkir-parkir di pinggir jalan yang ini apa sih kadang-kadang cuma berhenti doang terus kemudian ditarik parkir. Ya itu kan pungli ya, pada dasarnya pungli. Oh, parkir tuh pungli. Oh, menurut saya pungli. Oh gitu, Pak. Begini, kalau bicara pungli, sebetulnya pasal pidananya ada. Meminta-minta uang di tempat umum tanpa izin itu pungli. Tapi ada yang lebih ironis. Di salah satu pusat perbelanjaan modern di Jakarta Selatan, saya kehilangan karcis parkir. Tahu dong resikonya apa? Wah, panjang loh saya. Bayar mahal, nggak keluar-keluar gitu-gitulah. Saya menolak. Gimana? Karena denda yang tercantum di situ tidak berdasar. Ini saya tidak sedang memberikan pemasukan bagi negara. Saya sedang berbisnis dengan sebuah perusahaan. Dia ciptakan peraturan. Berharap saya setuju. Ya ini kan masalah perdata berarti. Kecuali negara yang bikin peraturan, saya mencoba tentang itu bisa jadi pidana. Ini kan dia sepihak bikin peraturan, berarti perdata. Perdata itu gugur dengan sendirinya kalau saya sudah atau salah satu pihak tidak bersepakat dengan itu. Saya menolak bayar. Serius. Karcis hilang, dendanya sekian puluh, saya tidak mau bayar. Betul-betul saya tidak mau bayar. Silakan kita pilih. Siapa yang bisa lebih bertahan? Dia atau pengemudi lainnya di belakang saya yang antri mau keluar. Akhirnya dia kalah. Portal dibuka, saya keluar. Nah ini sekaligus pembelajaran bagi para konsumen. Bayarnya berapa? Nggak mau saya bayar. Loh kan parkir, sempat parkir. Ya cuma uang parkirnya aja saya bayar. Oh sesuai dengan yang tercatat. Betul, tapi kan ada biaya tambahan gara-gara karcis hilang. Itu yang saya tolak, itu yang saya tentang, itu yang saya lawan. Ini menarik nih. Jadi kita tidak hanya bicara tentang pungli-pungli yang dilakukan oleh, maaf nih, tukang parkir yang entah dimanapun ada sekarang, termasuk Auga segala macam gitu. Tapi perusahaan-perusahaan parkir pun, perusahaan parkir resmi, badan usaha, mereka pun memperlakukan konsumen dengan cara-cara yang kurang lebih mirip nih. Apalagi ya, kalau di pusat-pusat perbelanjaan itu kan kita masuk parkir belum tentu langsung dapat parkir. Betul, kita belum parkir kok. Kita MUITR dulu tuh muter-muter. Iya. Itu udah dicas tuh muter-muter itu. Apalagi cuma nganter, cuma ngedrop terus keluar kan belum parkir. Iya. ya itu contoh lah. Betapa akhirnya kemudian ya memang benar sih perilaku pelanggaran hukum, perilaku jahat manusia itu bergerak-gerak ketika memang ada kesempatan untuk itu. Nah, tapi kenapa kemudian makin menjamur ini, Pak? Ya karena menghasilkan uang. Tukang parkir ini dan makin besar. Iya. Angkanya kalau kita lihat-lihat di media sosial harus bayar 50.000, 100.000, 200.000. Di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Pusat, saya punya tetangga nih. Dia juga tukang parkir liar katakanlah begitu ya. Dia bukan bagian dari sebuah perusahaan parkir. Dari cerita dia saya tangkap betul loh. Akhirnya walaupun kita sebut liar, parkir liar, tapi mereka membangun sebuah sistem manajemen. Siapa kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu pembagiannya seperti apa. Dan wilayahnya seberapa luas.
parkirannya berapa mobil. Akhirnya mereka bikin sistem tuh. Sempat-sempatnya mereka bikin sistem, kenapa? Karena proses penindakannya terlambat. Atau bahkan mungkin tidak hadir. Ada satu perumahan mewah di Jakarta Barat itu dikabarkan tidak mau sama sekali membayar parkir di daerahnya. Yang akhirnya mungkin kalau didiamkan akan menimbulkan konflik sosial. Itu wajar ya, perlawanan terhadap parkir yang tidak resmi itu. Seharusnya begitu. Kita punya keberanian untuk melawan hal-hal yang betul-betul melanggar hukum. Tapi kenapa menurut Mas Reza kemudian hal-hal seperti ini kok nampaknya meningkat akhir-akhir ini atau baru saja disuarakan? Menurut saya yang namanya pungli udah sejak dulu lah. Nah, ada sahabat saya bicara begini. Salah satu indikator paling mudah bahwa ekonomi tidak baik-baik saja adalah itu meningkatnya premanisme. Menurut Pak Reza gimana? Saya sepakat. Sepakat. Tapi kan hari ini situasi membaik. Kata Presiden Prabowo, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini rendah. Setuju nggak? Di sekitar rumahnya Pak. Kalau saya pernah bilang, saya kemana-mana naik kendaraan umum nih. Ya. Jadi ini valid nih. Valid Pak. Bukan imajinasi saya belaka. Saya ngobrol dengan pengemudi ojek online. Ya. Apa kata dia? Dia bilang ini, tunggu aja Pak. Nanti kami ini akan diklaim sebagai orang yang sudah mendapatkan pekerjaan. Agar statistiknya bagus. Itu kata dia tuh. Padahal pengemudi ojek online itu hidup mereka seberapa besar sih tergantung pada pemerintah? Wah. Gak ada kan. Beli jaket sendiri. Yes. Beli aplikasi sendiri. Beli helm sendiri. Beli bensin sendiri. Betul kan? Iya. Tapi nanti kami akan diklaim ini. Dan setahu saya Pak, bahwa pengangguran turun. Setahu saya ini kalau salah klarifikasi ke sini ya. Pak Oga itu juga dimasukkan Pak. Memang. Ke dalam orang-orang sudah bekerja. Oh ya? Ya. Kok Pak Oga dimasukkan? Iya karena dia entrepreneur Pak. Sudah bekerja, dia sudah menghasilkan. Lo jangan ketawa, beneran serius itu. Entrepreneur Pak dianggapnya. Nah balik lagi ke premanisme tadi Pak. Saya pernah usul Pak, kalau di rumah ibadah sebaiknya jangan ada, kita tidak perlu bayar parkir lah. Karena kan itu ibadah. Dan harusnya kan, ya ini usul aja ya, kalau nggak setuju ya mohon maaf. Kan jamaah kan kasih uang amal tuh Pak ya. Infak. Itu salah satunya harusnya untuk mengelola parkir. Lahan parkir. Saya setuju. Tapi banyak yang marah nih. Oh lu berapa sih bayar itu? Apa namanya? Ikhlasin aja lah, beramal lah. Ini bukan tentang amal dan ikhlas Pak. Tapi ini tentang bagaimana perbuatan baik itu harusnya didukung lah. Mas Reza gimana? Masjid itu kan pusat peradaban ya. Semestinya menjadi pusat peradaban. Cermin dari sebuah peradaban itu terlihat di masjid kan. Mestinya begitu. Nah kalau kemudian lahannya dikelola dengan cara-cara seperti itu, tentu ini bukan sebuah potret yang baik. Saya dan orang tua saya dulu sangat senang ke Masjid Istiqlal. Betapapun kami tahu persis, itu tuh udah bisa gue baca ya. Betapapun kami tahu persis betapa di sana, walaupun di depan sudah ada karcis parkir resmi, tapi di dalam ada parkir partikelir lagi kan. Satu, yang kedua, tadi bicara infak parkir nih. Saya menyimak nih. Jadi sebelum khotib naik mimbar kan pengurus masjid cerita dulu kan. Dan saya mengumumkan berapa infak masukan berapa. Tidak pernah sekalipun diumumkan pemasukan dari infak parkir. Harusnya diumumin Pak ya? Harusnya diumumkan dong. Jangan-jangan dipikir itu di luar masjid. Enggak, itu jelas itu petugas parkir masjid yang kasih. Ada tiketnya. Itu tidak diumumkan. Harusnya diumumin ya Pak? Harusnya diumumin. Tapi alhamdulillah sekarang situasi jadi lebih baik ya menurut saya. Parkir di bawah masjid. Masjid. Wah, apa nih? Sekarang kita parkir di basement. Dan tidak ada petugas parkir liar lagi. Enggak, problemnya kalau yang nggak tahu Pak. Terus kemudian yang kedua kalau pas basementnya penuh. Saya sih kalau ke Istiqlal itu saya pakai sistem yang namanya sistem OHA Pak. Apa itu? Jadi di drop sama supir saya terus dia jalan gitu parkir lagi. Jadi saya karena trauma bener Pak itu di Istiqlal itu. Gimana kita mau ibadah? Aduh ampun deh. Tapi itu bukan hanya di Istiqlal kan? Iya ada mungkin beberapa rumah ibadah lain juga ada praktek serupa. Makanya saya bilang nih rumah ibadah aja. Dan kalau di masjid di area saya tuh dia udah bagus tuh karena saya pernah ngobrol sama pengurusnya.
Akhirnya sekarang tukang parkir tetap ada, tapi dia dilarang meminta parkir. Tapi dia pasang kotak Pak, infak parkir gitu. Ya itu lebih baik lah daripada dia harus nagih kan. Karena saya ingat biasanya tuh kalau lagi terutama masjid-masjid yang di pinggir jalan Pak, itu kan parkirnya tuh kalau lagi maghrib gitu misalnya sampai rame gitu. Menurut saya sih ya meresahkan ya. Jadi ini bukan tentang amal atau ikhlas, menurut saya sih ini tentang kehidupan yang bermartabat di sebuah negara lah gitu. Yang keren juga di masjid di Balai Kota DIY, daerah istimewa Jogja. Yang mana Pak? Yang Jogokarian atau yang bukan Jogokarian, di Balai Kota. Jadi Balai daerah Kota. Ulu Harjo. Ya. Tidak ada kotak infak parkir. Dan kalau kita coba bayar, apa kata petugas parkirnya? Tidak usah Pak, terima kasih. Nah, nggak gitu ngomongnya dia. Ya kurang lebih begitu lah. Pak, botol monggo gitu loh kalau di Jogja Pak. Iya. Ternyata ada juga masjid yang punya sikap yang sangat positif. Alhamdulillah. Tidak ingin mengambil manfaat dari jamaah yang parkir untuk ibadah di situ. Itu belum not to mention lagi pemakaman umum Pak ya, itu kan juga. Jadi parkir-parkir ini lama-lama menumbuhkan premanisme dari hal yang lain gitu atau sisi yang lain. Wajahnya bervariasi. Tapi kalau kita pikir-pikir sama aja ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah itu atau aparat harus turun tentang parkir-parkiran ini? Kementerian Sosial sebetulnya membingkai masalah ini bukan sebagai masalah pidana, tapi masalah sosial dengan istilah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Padahal kalau PMKS. Kalau di undang-undang ada meminta di tempat umum tanpa izin itu pidana. Tapi Kementerian Sosial dalam kurung negara ini menyikapinya sebagai PMKS. Dari namanya saja sudah jelas. Kita diajak untuk berasumsi munculnya preman-preman begini, tukang-tukang parkir begini, Pak Ogah begini karena apa? Masalah kesejahteraan, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi hitung-hitungan kalau masalah kesejahteraannya teratasi, maka mereka akan akan hilang dengan sendirinya. Tapi Pak, itu kan tukang parkir. Ya. Mungkin modalnya periwitan. Kalau nggak ada periwitan dari terus-terus saya. Ini sekarang muncul tukang foto. Oh iya. Tukang foto itu teman kita lah Ismail Fahmi komplain juga tuh. Kenapa sih mesti difoto-foto gitu-gitu ya? Nah, akhirnya yang meresahkan itu kalau ada orang lain ikutan foto di situ, orang lain itu mesti bayar karena bukan merupakan bagian dari member si komunitas itu. Jadi nggak boleh lo moto-moto gitu. Lo mesti ikut ini dulu. Itu kan bentuk premanisme. Gak usah terlalu khawatir lah. Kita harus mengembangkan, menyebarluaskan narasi positif. Positif. Kan wakil presiden sudah janji 19 juta 18. Wakil presiden yang mana Pak? Yang sekarang? Masih ada kan? Masih Pak. Insya Allah Pak dia bilang gitu. Iya 19 juta lapangan pekerjaan. Dan sekian puluh % diantaranya adalah green. Area ramah lingkungan, area hijau. 19 juta. Ini apa kaitan sama fotografer itu Pak? Ya, kembali lagi kalau kita bersepakat bahwa mereka ini bisa disebut sebagai orang yang bermasalah secara kesejahteraan sosialnya, maka solusinya kan sudah ada, 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi Bapak mau bilang kalau tukang parkir yang menyebar saat ini, fotografer yang motretnya sembarangan saat ini itu bagian dari program pemerintah yang 19 juta itu. Justru saya ingin katakan mereka yang buka-buka bisnis parkir partikelir segala macam itu coba datang ke istana wakil presiden secara baik-baik. Baik-baik. Minta atau tagih 19 juta lapangan pekerjaan, mereka dapat apa? Gitu. Baik-baik loh ya. Gitu. Narasi positif nih. Sudah terverifikasi Dewan Pers kan? Ya, sudah Pak. Oke. Jadi ada rasa tanggung jawab juga. Benar. Sebagai insan jurnalistik. Ya. Jadi gimana nih Pak? Kita mesti gimana Bapak nyampein dong supaya rakyat nggak terlalu resah nih. Masyarakat nggak terlalu resah. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Misalnya seperti saya lawan tukang parkir. Kalau hilang jangan mau atau gimana Pak? Pesan kuncinya nih. Tentu di ruang publik semacam ini saya tidak boleh menyampaikan kalimat-kalimat agitatif kan. Kalimat-kalimat yang menghasut. Ya, jangan Pak. Yang membelah, mengadu domba, memunculkan kemarahan tidak boleh. Ya, tadi kan saya contoh itu tadi saya. Secara normatif tolak saja baik-baik. Tolak baik-baik ya. Kalau terjadi konflik datang ke Pak Polisi.
minta Pak Polisi yang menengahi. Iya. Saya nggak punya pilihan kecuali menyampaikan iklan layanan. Ini bukan iklan layanan ya, pesan-pesan kebaikan ini. Pak, itu tapi kan tukang parkir yang di loket itu kan nggak tahu apa-apa, Pak. Maksud saya dia hanya menjalankan pekerjaan. Ya makanya dikasih tahu. Dikasih tahu, Pak, ini peraturan, ini sebetulnya melanggar peraturan. Pak, coba tagih Wapres Gibran. Bapak dapat pekerjaannya kapan? Mas itu yang bayar parkirnya jadi tapi Mas Reza tetap ngasih uangnya kan yang sesuai mana? Yang tadi yang parkir lo hilang enggak, gue khawatirnya karena lo nggak mau bayar ditanggung sama si penjaga loket itu. Dengan berat hati saya katakan demonstratif, akhirnya petugas loket parkirnya itu dia keluarin dompetnya. Ini sungguh dosa kalau saya bohong. Dia keluarin dompet. Ya udahlah kalau gitu saya yang tanggung, Pak. Apakah saya iba? Saya iba. Tapi pada hakikatnya benturan antara saya dengan dia ini gara-gara apa? Peraturan perusahaannya. Tapi kan dia takut dipecat ya, Pak. Ya saya memilih untuk tidak mau diperangkap dalam sebuah peraturan sepihak macam itu. Ya, saya setuju lah. Itu merugikan dia, jelas merugikan dia. Tapi maaf, situasinya memaksa kita harus berpikir saya atau engkau yang dirugikan akhirnya. Kalau dia bilang, ya si itu sih nggak jagain karcis parkirnya benar-benar. Ya saya minta maaf. Namanya juga manusia. Hilaf. Saya tidak punya kesengajaan menghilangkan karcis parkir. Iyalah, kalau sengaja menghilangkan itu namanya ngumpetin, Pak. Gitu ya. Sengaja menghilangkan suara, enggak sampai saya itu. Jadi memang kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya hukum harus ditegakkan, masa begitu, Pak? Kesimpulannya hari ini kita obrolan ini nih. Obrolan curhat-curhat ini. Ya simpulan positif aja lah bahwa tingkat pengangguran turun. Iya kan, ini yang terbaik setelah tingkat pengangguran turun. Dan masih ada 4 tahun bagi Wapres Gibran untuk menepati janjinya menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Kalau Wapres Gibran menyerahkan kepada kepala daerah, Pak. Kok saya kan Wapres itu dong kepala daerah harus yang urus. Saya juga pernah jadi wali kota, saya waktu itu urus gak? Urus lah. Ini saya ngomong gini dengan harapan saya diampuni loh ya. Iya, Pak. Karena di tempat lain kan saya mengeritik Wapres Gibran tuh. Saya menghimbau dia untuk mengundurkan diri. Habis saya dicuci. Oh ya? Iya. Dihina-dina, dimaki-maki segala macam, biasa aja. Nah sekarang saya kan menunjukkan pertobatan nih. Ya. Jadi saya menyampaikan narasi positif. Ya, mendukung program Mas Gibran. Itu dia. Aman ya? Aman, Pak. Tadi lorot sini semua kan? Iya, itu soalnya kok aman. Kan saya serba salah. Ya, ntar masuknya ke rejak politik aja. Itu tadi teman-teman Mas Reza Indragiri. Tadi memang sebetulnya ada sebuah topik yang serius dan lebih tinggi levelnya. Ini bukan berarti obrolan tadi tidak lebih tinggi, tapi maksud saya membutuhkan keilmuan yang lebih serius dari Mas Reza Indragiri, lebih dalam dan membutuhkan beberapa pasal. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk bicara hal-hal sehari-hari yang kita ini resah gitu ya. Seperti tadi kata teman saya, indikator keuangan negara itu dilihat dari seberapa banyak preman itu tumbuh. Nah sekarang rasa ketidaknyamanan kita, rasa ketidakamanan kita, bahkan ditambah lagi dengan informasi yang terbuka, membuat kita ini makin resah. Nah mudah-mudahan semoga dengan obrolan ini ada masukan-masukan buat pemerintah dari teman-teman semua yang nonton. Tulis aja, resah dan gelisah itu ada lagunya, Pak. Iya. Resah dan gelisah. Lagu Obi Mesah. Lagu Obi Mesah. Itulah dia Mas Reza Indragiri yang ternyata memang umurnya ketahuan karena bisa kasih di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi rame soal Prada Lucky, Pak. Maaf, ini kemaluannya juga dikasih cabai, Pak. Bermaneka bentuk kekerasan lah gitu ya. Iya, ini kebetulan lagi rame ini, Pak. Sebenarnya budaya yang ini kan kelihatan banget, Pak, budaya yang seharusnya kan nggak terjadi seperti itu, Pak, di dunia militer, Pak ya. Dengan alasan ini jiwa karsa, Pak, doktrin untuk
biar anak ini pembinaan gitu. Apakah harus seperti itu, Pak? Bisa disebut sebagai pembinaan apabila targetnya adalah perilaku, targetnya adalah ethics, targetnya adalah cara pikir. Artinya di samping faktor perlakuan dari eksternal, perlu pula ditelaah, perlu pula dikaji faktor internal. Keluarga bilang pecat hukuman mati, pecat hukuman mati. Maaf Mas Saiful, ini juga dengan segala hormat ke pihak keluarga. Kalau kita baca pasal-pasal yang dikenakan pada persidangan ini bukan pasal pembunuhan Mas Saiful. Iya. Ini bukan apalagi, ini bukan pembunuhan berencana. Ini jauh di bawah itu.